salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taruni Liliana Rahel dari program studi Teknik Mekanikal Bandara 11 Bravo. Saya akan menjelaskan sedikit profil tentang Diploma 3 Teknik Mekanikal Bandara. Dalam prodi ini dituntut untuk memiliki keahlian yang mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan, memperbaiki, menganalisa gangguan, serta mampu merencanakan atau mendesain sistem fasilitas dan peralatan mekanikal yang ada di bandara. Peralatan mekanikal bandara diantara lain adalah traction equipment, diantara adalah garba rata, elevator, travelator, dan juga ada water pump system, air conditioning system, dan alat-alat besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elevator. Apa itu elevator? Silakan tonton video ini sampai selesai. Elevator atau yang biasa kita sebut dengan lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkat orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi. Biasanya bisa kita temui ada di supermarket, hotel, rumah sakit, dan gedung-gedung lainnya. Elevator pada zaman modern ini memiliki tombol-tombol yang dapat dipilih penumpang sesuai lantai tujuan mereka. Nah, di sini ada contoh lift yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Penggunaan lift di bandara sangat penting ya untuk menunjang pergerakan penumpang menjadi lebih cepat dari lantai ke lantai. Spesial lagi di bandara biasanya menyediakan lift disabilitas. Khusus untuk orang-orang disabilitas bisa merasakan kegunaan dari lift ini agar lebih cepat dan tidak susah untuk menaiki tangga jalan. Di bandara sangat diperhatikan prosedur safety pemeliharaan elevator. Mulai dari pemeliharaan hariannya, diperiksa setiap hari sebelum dipakai oleh penumpang. Pemeliharaan mingguan, diperiksa setiap minggunya, bagian-bagian lift apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Pemeliharaan bulanan, diperiksa fungsi bagian-bagian liftnya. Dan ada juga pemeliharaan tahunan, seperti harus mengganti bagian lift yang sudah lama. Sekarang kita baca jenis-jenis elevator ya. Pertama, ada elevator penumpang atau passenger elevator. Lift ini yang paling banyak kita gunakan, yang umumnya kita temukan dengan mudah di berbagai macam bangunan berlantai tinggi. Fungsi utamanya yaitu untuk memindahkan orang dari lantai ke setiap lantai tujuannya. Freight elevator atau lift barang adalah elevator yang desain mengangkut barang yang mempunyai kapasitas yang lebih besar dan berbeban berat. Biasanya memiliki pintu atau door opening yang lebih luas dan digunakan di perusahaan-perusahaan untuk mengangkut barang. Elevator demometer adalah lift barang kecil yang digunakan untuk menghubungkan dua lantai atau lebih. Sering digunakan untuk membawa makanan atau barang dari satu lantai ke lantai lainnya. Biasa ditemukan ada di hotel-hotel. Bed elevator atau lift rumah sakit. Lift ini digunakan di rumah sakit untuk membawa pasien yang ada di tempat tidur. Karena itu, standarnya sudah disesuaikan dengan standar rumah sakit agar pasien yang sakit bisa masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara kerja elevator. Bagaimana sih elevator itu bisa bekerja? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Cara kerja elevator. Pada umumnya, jenis penggerak elevator dapat digolongkan menjadi dua, yaitu elevator dengan sistem penggerak hidrolis, yaitu hydraulic elevator, dan sistem dengan motor listrik, traction elevator. Hydraulic elevator adalah lift yang menggunakan cairan hidrolik sebagai penggeraknya. Lift bergerak naik saat oli dipompa ke dalam silinder dari tangki oli, sehingga mendorong piston naik, dan jika lift turun, maka oli kembali ke tangki oli. Dalam elevator hidrolik memiliki struktur yaitu hydraulic power unit, hydraulic cylinder, dan car kereta pada lift. Kelebihan elevator hidrolik yaitu ruang mesin tidak ditempatkan di lantai atas dan dapat ditempatkan sesuai dengan asal jaraknya tidak melebihi piston lift, dan memiliki kekurangan rentan terhadap kebocoran minyak,
kecepatan lambat dan biaya perawatan tinggi. Traction elevator. Elevator jenis ini menggunakan penggerak motor traksi, yaitu suatu mesin penggerak listrik yang terdiri dari AC maupun DC yang didukung dengan gearbox, dilengkapi dengan rem pulley, serta membentuk suatu bagian yang kompak. Lift traksi ini memiliki ruang mesin yang berada di atas hoseway, dan lift traksi ini menggunakan kabel tali baja yang bergerak di sekitar bekas berkuk kereta lift. Untuk mempengaruhi pergerakan lift traksi ini memiliki counterweight atau bobot penyeimbang lift agar bobotnya seimbang dengan ketentuan safety lift. Keuntungan dari traction elevator adalah unit traksi ini jauh lebih cepat dan umumnya digunakan untuk bangunan dengan 6 lantai atau lebih. Kekurangan traction elevator adalah membutuhkan tempat atau space yang besar dan juga konsumsi listrik yang besar. Itulah cara kerja lift atau elevator secara sederhana. Setelah kita mengetahui cara kerja elevator, sekarang kita mau belajar apa saja komponen elevator itu. Ruang mesin, ruang terpenting di mana terjadinya semua proses pengoperasian elevator. Governor adalah komponen penggerak utama dalam elevator yang berfungsi sebagai safety dalam elevator. Kabin atau car elevator beroperasi pada ruang luncur dan menapak pada rel di kedua sisinya. Saklar pintu atau disebut dengan door contact adalah salah satu komponen yang termasuk penting dalam pengamanan elevator. Panel adalah tempat kontrol elevator secara otomatis. Ruang luncur atau hostway adalah tempat di mana elevator menjangkau tiap-tiap lantainya. Pintu elevator akan terbuka secara otomatis jika berhenti di tiap lantainya. Sistem operasi elevator adalah sistem otomatis yang mengontrol semua gerak satu atau lebih elevator agar lebih efisien. Alat pengaman elevator yang pertama adalah rem yang memiliki cara kerja seperti rem mobil, mempunyai sepatu rem bertugas yang menekan pada silinder rem. Yang kedua adalah centrifugal flywheel yang digunakan untuk menjaga agar kecepatan gerak elevator tidak berlebihan dari kecepatan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengaman buffer yang bertujuan sebagai penyangga agar kabin tidak turun berlebihan. Yang terakhir adalah alat pengaman final limit switch yang bertujuan agar kabin tidak melampaui batas tempuh atas maupun bawah. Itulah beberapa komponen elevator. Itulah video penjelasan tentang elevator dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true.